Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu dalam pertemuan yang ke-6 itu kita akan membuat daftar pustaka, kemudian gambar otomatis, daftar gambar otomatis. Ini caranya. Pertama kita pergi ke style dalam toolbar home, klik kanan heading 1, kita pilih ke modify. Nah, di sini akan muncul dialog jendela dialog modify style. Kita atur sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan kita. Bold, instrument, kemudian 12 tengah, center, dan klik OK. Nah, biasanya untuk heading 1 ini digunakan untuk judul utama, sedangkan heading 2 itu adalah untuk sub judul utama. Nah, ini untuk saya akan menambahkan heading 2 untuk sub judul utamanya ya. Kita klik kanan modify, kita atur hitam 12 bold, kemudian instrumen sudah seperti ini, terus oke. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita upload daftar isinya. Tinggal kita klik saja heading 1, kemudian daftar gambar heading 1 juga, ini kita klik juga, dan daftar pustaka heading 1 dan contoh salah kita jadikan subjudul, kita dragnya pastikan semuanya ya, heading 2 analisis heading 2 dah. Nah, selanjutnya kita pergi ke daftar isi. Cara memunculkannya itu adalah dengan cara pergi ke reference, table of contents, klik automatic table. Nah, akan otomatis muncul list-list yang tadi telah kita headingkan. Kita atur sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan, misalnya 12 instrumen, jaraknya 1,5. Nah, jadi seperti ini cara pembuatan daftar isi secara otomatis. Nah, lalu jika kita ingin ada perubahan dalam halaman, misalnya ini adalah daftar gambar, kita jadikan Romawi 4. Nah, kita jadikan Romawi 4, ini sudah Romawi 4, tambahnya sudah. Nah, seperti ini. Misalnya seperti ini, sudah beberapa angka. Terus ini sudah Romawi 4. Langkah selanjutnya itu adalah merubah. Nah, rubahnya ini di sini masih belum berubah. Untuk otomatisnya sendiri kita klik update tabel. Di sini ada dua, hanya untuk nomor saja ataupun ada penambahan tabel yang di heading ataupun judul yang di heading. Nah, kita klik aja yang nomor karena kita tidak ada penambahannya, tidak ada penambahan dalam komponen di file kita, hanya memindahkan daftar gambar ke Romawi 4. Nah, ini klik aja update page number only, oke. Dari sini akan ada perubahan nih 47778. Nah, jadi seperti itu yang yang digunakan untuk membuat daftar gambar, daftar isi secara otomatis. Nah, jadi seperti ini kita atur aja sedemikian rupa, misalkan daftar isi tebal, hurufnya tebal semua, bagi sebagainya yang lainnya gitu ya. Kita atur aja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya itu adalah pembuatan daftar gambar secara otomatis. Ya, misalnya ini ada gambar tapi belum ada keterangannya. Cara untuk membuat tabel gambar secara otomatis ataupun nama gambar secara otomatis, kita pergi ke reference, sama di sini ada tulisannya insert caption. Ini kita klik insert caption. Nah, akan muncul jendela dialog caption. Kita pergi ke label, kita klik, kita masukkan ataupun kita pilih yang gambar 1. Akan otomatis ini ada 1,1 atau gambar 11. Nah, ini tinggal kita berikan penjelasan ini gambar apa, misalnya grafik workplace. Nah, jadi seperti ini. Nah, jika exclude label from caption, ini menghilangkan keterangan gambar satunya. Jadi biarkan seperti ini saja. Kita oke, maka akan muncul di sini tulisan gambar 111 grafik workplace. Tinggal kita atur saja sesuai demikian rupa. Kita tengahkan, kita besarkan 10 instrumen dan bold serta tidak italic. Nah, ini kita hilangkan garis bawahnya. Nah, jadi seperti ini ya. Gambar 1 grafik workplace. Nah, contoh seperti ini dan seterusnya, contoh seperti ini. Kita buat contoh lagi.
reference, insert caption, gambar titik. Nah, ini sudah otomatis jika kita insert caption di sini akan otomatis satu titik dua. Piramida, hierarki. Nah, klik muncul, kita atur juga 10 untuk ukurannya, instrument center. Nah, selesai. Jadi seperti itu. Bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya sama halnya dengan daftar isi, yaitu kita pergi ke daftar gambar. Maaf. Nah, kita pergi ke daftar gambar. Langkah selanjutnya itu adalah reference, insert, table of figures. Nah, akan muncul seperti ini. Kalian atur saja ini sedemikian rupa. Nah, ini hanya memberikan kejelasan saja sebenarnya sih. Nah, jadi seperti ini ya. Nih, untuk garis titik-titiknya juga bisa diatur. Misalnya kita yang biasa saja, kemudian kita klik oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini kita atur saja, kita atur untuk spacingnya, kita jadikan 1,5 12 times new roman. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini sudah otomatis muncul, jadi tidak perlu membuat secara manual seperti ini. Ini contohnya, gambar 1.4 bla 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 bla, terus sampai lama seperti ini, baru nomornya di belakangan. Itu menurut saya sangat lama sekali dan tidak efektif ya, jadi enakan secara otomatis seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada daftar pustaka secara otomatis. Caranya sama, masih tetap di reference. Nah, di sini ada citation and bibliography. Nah, di kolom ini digunakan untuk pemberian daftar pustaka. Untuk style sendiri yang biasanya digunakan itu ada APA. Di sini sangat banyak sekali. Biasanya di ketentuan esai tertentu itu menggunakan misalnya style Harvard, kemudian style IEEE dan lain sebagainya ya, dalam paper, tergantung ketentuan yang ada dalam paper. Yang sering digunakan itu APA, Harvard, dan IEEE. Nah, di sini kita akan menggunakan style APA yang sangat umum ya. Nah, kita setelah tentukan stylenya, kemudian kita insert caption untuk penambahan referensi. Nah, ini kita klik insert citation, add new resource, source ya, add new source, klik source. Di sini ada tipe of source-nya, ada books, book section, journal, article, conference, report, dan sebagainya, banyak sekali ini. Saya akan misalnya adalah jurnal artikel. Nah, kita pilih ke jurnal artikel, author, penulisnya siapa, misalnya Oji. Nah, judulnya adalah misalnya seperti ini. Untuk namanya ini saja, tahun 2020. Nah, jika sudah, kita klik OK. Maka akan muncul nama dan tahunnya saja di sini ya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk memunculkan secara penuh? Nah, cara munculkan secara penuh adalah ini, kita kasih jarak ke bawah. Kita pergi ke reference terlebih dahulu, ataupun pergi ke reference lagi. Kita klik ke bibliography yang ini ya. Kita klik, kemudian sini sangat banyak sekali style-stylenya. Kita pilih yang sebenarnya sama saja sih antara bibliografi, referensi, dan work cited. Ini sebenarnya sama saja karena ini juga style sudah disatukan, yaitu APA. Nah, kita klik aja yang reference karena kita gunakan sebagai reference, bukan sebuah biografi. Nah, jadi seperti ini. Nah, reference akan muncul secara otomatis. Ini kita hapus saja karena di atasnya sudah ada daftar pustaka. Ini jadi seperti ini ya. Ini yang sering kita gunakan biasanya kan ya.
yang bisa kita gunakan stylenya. Ini kemudian kita hapus yang bagian nama dan tahun ini ya. Dan selesai. Itulah cara membuat reference secara otomatis. Dan misalnya lagi ini ada, kita buat yang kedua itu, kita buat yang versi APA ini, dan kita gunakan versi IEEE. Nah, jadi seperti ini. Kita ke reference, kita select, kita ganti IEEE. Sudah, insert section. Ini jurnal artikel, misalnya ABCD, AB, ini contoh saja ya. 2020 untuk travel itu sendiri lebih panjang ya. Baik, nomor sampai 11 misalnya, nomor 2 ya 2 misalnya. Kita klik OK. Nah, untuk IEEE sendiri itu tidak nama dan tahun yang muncul, melainkan di sini nomor. Dan nomor ini sendiri, nah nanti kan saya jelaskan, ini kita tambahkan minimal 2 saja deh. 2 untuk namanya 2019 5 4. Nah, ini ada 1 dan 2. Nah, untuk nama ini sendiri dapat digunakan dalam referensi paper kita. Biasanya untuk paper IEEE sendiri itu di akhir kalimat atau kalimat yang dia ambil dari suatu paper lainnya, penelitian lainnya, dia cantumkan nomor tersebut. Misalnya di ini, di city ini, commercial thinking. Nah, misalnya sini ya, di Wings 2006. Nah, commercial thinking yang dimiliki yaitu dengan cara berpikir secara masuk akal atau logis dengan secara step by step seperti halnya algoritma komputer. Nah, ini menurut pendapat Wings yang dikutip pada misalnya referensi yang telah kita buat tadi ini. Nah, jadi seperti ini. Ini jika kita klik, yang sesungguhnya jika di PDF ini akan mengkonekkan ke sini, nah di sini ya, di IEEE ini referensinya. Nah, jadi bagaimana cara memunculkannya? Sama, kita klik bibliografi, kita pilih reference. Nah, di sini adalah ini ya, ini style dari IEEE. Nah, ini yang bawahnya kita hapus, dan nomor di sini 1, 2, 3 terkoneksikan antara yang tadi dan ini. Nah, ini tuh terkoneksikan dengan yang tadi. Nih, itu citation, itu source. Nah, jadi ini sudah terkoneksikan dengan daftar pustaka. Nah, itu untuk paper IEEE dan lain sebagainya. Ini sedang sekali ya, misalkan ada Harvard dan lain sebagainya. Tinggal dicoba saja untuk daftar pustaka yang lainnya. Jadi seperti itu pembuatan daftar pustaka secara otomatis, diulang. Jadi seperti itu dalam pembuatan daftar isi secara otomatis. Ya, oke, selesai tutorialnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe and like video dan channel ini, dan nantikan video berikutnya yang akan datang.